gak tekelan kali penunggune. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat pesugihan yang mana tanpa menggunakan tumbal, namun memiliki syarat yang cukup unik. Syarat utama dalam menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal yang hasilnya hingga mencapai miliaran rupiah ini, yaitu dengan menjalani ritual kelon bersama pasangan di luar nikah. Bagi kalian para penonton video ini yang mungkin saja kalian saat ini sedang mengalami masalah himpitan ekonomi, usaha kalian seret, bahkan kalian memiliki banyak hutang, alangkah baiknya kalian mencoba menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal yang syaratnya harus kelon bersama pasangan di luar nikah ini. Atau mungkin saja kalian dalam sehari-hari sudah bekerja, namun hasil jerih payah kalian atau gaji kalian tak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu alangkah baiknya kalian juga menjalani ritual ini. Mungkin bisa saja di antara kalian para penonton video ini yang saat ini masih pengangguran, tak memiliki pekerjaan, namun kalian juga tak memiliki uang. Cobalah kalian datang ke lokasi tempat pesugihan ini agar nantinya kalian memiliki uang miliaran rupiah untuk bisa kalian jadikan modal usaha. Apabila kalian memang betul-betul berminat dan berniat, maka ikuti terus perjalanan kami agar nantinya kalian mengetahui lokasi keberadaan tempat pesugihan tersebut, yang mana syaratnya harus kelon bersama pasangan di luar nikah dan hasilnya bisa mencapai miliaran rupiah. Pesugihan yang kali ini kita datangi ini memang tak terkenal dan tak sepopuler tempat-tempat pesugihan yang lainnya. Namun siapa sangka di balik rahasianya menyimpan bahwa potensi yang cukup besar, yang mana apabila orang ritual di tempat tersebut bisa menjadi kaya raya. Untuk bisa mencapai di lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal yang syaratnya harus kelon bersama pasangan di luar nikah ini, kalian harus menempuhnya dengan jalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan roda 2 ya. Namun apabila kalian datang ke sini rombongan dengan menggunakan kendaraan roda 4, maka tentu saja kalian harus menempuhnya dengan jalan kaki atau memilih meminta antar sama warga setempat, yang tentu saja nantinya harus kalian kasih ongkos ya. Untuk menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal yang syaratnya harus kelon bersama pasangan di luar nikah ini dilakukan setiap Kamis malam Jumat, yang mana ritualnya di saat malam hari, di mana masyarakat umumnya sedang terlelap tidur, maka kalian menjalani ikhtiar merubah nasib. Maka dari itu mulai sekarang kalau kalian memang berniat dan berminat, maka carilah pasangan untuk kalian jadikan
rekan kalian dalam menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal yang syaratnya harus kelon bersama pasangan di luar nikah. Jangan lupa selain membawa pasangan di luar nikah sebagai rekan kalian, kalian juga harus membawa kembang 7 rupa, minyak serimpi, yafaron, dan bambu. Tak lupa nantinya kalian harus membawa dupa, kemenyan, serta merang. Karena lokasinya berada di kawasan hutan jati, tentu saja saat malam hari banyak sekali nyamuk-nyamuk nakal yang akan menggigit kalian, sehingga saat kalian munajat doa dan membaca mantra kurang khusyuk. Maka dari itu jangan lupa kalian membawa sovel atau obat anti nyamuk. Mengingat ritualnya dilakukan saat malam hari dan lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal ini juga sangat jauh dari pemukiman penduduk, maka kalian juga harus membawa perbekalan untuk kalian konsumsi saat malam hari ya. Dan di depan lokasi ini kita akan memasuki kawasan tempat pesugihan tanpa tumbal. Nah, setelah kita perjalanan dengan jalan kaki lumayan jauh dari pemukiman, akhirnya kita sudah sampai di kawasan tempat ritual pesugihan tanpa tumbal, yang mana lokasinya tepat di hadapan kita itu di bawah area pepohonan. Dari kejauhan memang lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal ini yang syaratnya harus kelon bersama pasangan di luar nikah tampak tidak begitu seram ya. Namun berdasarkan cerita masyarakat atau dari orang-orang yang menjalani ritual di tempat ini, memang bikin bulu kuduk berdiri. Menurut keterangan dari warga yang kami temui tadi mengenai lokasi titik koordinat tempat pesugihan tersebut, kalau tidak salah tepat di hadapan kita itu, yang mana tempat pesugihannya berupa sebuah liang gua atau lubang gua yang dalamnya cukup luas meskipun bagian luarnya tampak sempit. Perlahan-lahan langkah kami mendekati area pintu masuk gua yang dijadikan untuk ritual pesugihan tanpa tumbal yang syaratnya harus kelon bersama pasangan di luar nikah. Maka dari itu kami pun berhati-hati ya, karena di lokasi ini sudah bikin bulu kuduk serta bulu jembut kami berdiri. Di sini sudah tercium semerbaknya aroma kembang 7 rupa, bakaran dupa, kemenyan, merang, serta aroma minyak serimpi, yafaron, dan bambu, yang kemungkinan kemarin sudah ada orang yang datang ke sini untuk menjalani ritual pesugihan. Menurut cerita tutur dari masyarakat setempat, tak hanya digunakan untuk ritual pesugihan saja, namun lokasi Gua Keramat ini juga dulunya sering digunakan dalam mencari togel atau toto gelap ya. Terkadang lokasi Gua Keramat dan sakral ini tak hanya didatangi dari
para pelaku-pelaku ritual pesugihan saja, namun ada pula dari kalangan para dukun-dukun ataupun ulama-ulama supranatural yang mencoba mencari ilmu di kawasan Gua Keramat ini. Selanjutnya kita akan mencari jalan menuju ke lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal yang berada di dalam gua tersebut, yang mana nantinya kami juga penasaran pengen melihat secara langsung lokasi tempat munajat doa dan membaca mantra, sekaligus tempat untuk ritual kelon bersama pasangan di luar nikah sebagai syarat utama pesugihan ini. Mengenai tata cara dalam menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal di Gua Keramat ini, kalian tak perlu khawatir ya. Nantinya kalian akan dibimbing dan diarahkan sama juru kunci lokasi tempat pesugihan ini, sekaligus nantinya kalian diajari membaca doa dan membaca mantra. Menurut keterangan dari orang yang pernah menjalani ritual pesugihan di tempat ini, terbilang waktunya cukup cepat sekali untuk bisa merasakan hasilnya, yang mana menurut keterangan orang tersebut, yakni sehari semalam setelah menjalani ritual pesugihan di tempat ini, maka uang-uang yang miliaran rupiah tersebut sudah berada di bawah bantal kalian. Meskipun tanpa menggunakan tumbal, namun nantinya kalau kalian sudah mendapatkan hasil dari ritual kalian atau ikhtiar kalian, jangan lupa uang-uang tersebut kalian gunakan dan kalian manfaatkan sebaik mungkin ya. Terutama gunakanlah dalam membuka usaha baru agar nantinya kalian bisa menyerap tenaga kerja di sekitar kalian. Dan jangan lupa uang tersebut kalian sedikit sisihkan kepada anak-anak yatim piatu serta janda-janda muda yang ada di kampung kalian. Apabila hal tersebut tidak kalian laksanakan atau kalian lakukan, tentu saja ada sesuatu hal yang tak kalian inginkan terjadi pada diri kalian. Maka dari itu, jangan kalian lupakan ya syarat-syarat tersebut. Yang lebih pentingnya lagi, hasil uang ritual pesugihan ini harus kalian bagi rata kepada pasangan rekan kalian dalam menjalani ritual pesugihan di tempat ini, yang mana nantinya kalian harus adil dan bijaksana. Pesugihan tanpa tumbal yang syaratnya harus kelon dengan pasangan di luar nikah ini memang sangat bermanfaat bagi kalian-kalian yang kepepet dan terlilit banyak hutang ya. Apalagi kalian juga bisa menghindari dari perilaku tindakan-tindakan kriminal, entah itu mencuri, merampok, atau yang lainnya. Bahkan menghindari kalian memiliki pikiran dangkal, yakni menghilangkan nyawa kalian sendiri akibat depresi nggak memiliki banyak uang. Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang sudah pernah menjalani ritual pesugihan di tempat ini, silakan kalian berbagi cerita pengalaman kalian ya, agar nantinya orang-orang yang memang sekarang lagi butuh uang bisa terbantu dari pengalaman cerita kalian. Untuk lebih jelas dan gamblangnya mengenai lokasi pesugihan ini, mari kita tanya-tanya
sama warga setempat ya. Tapi yo kok dilane iki. Bidai iku dekan niku wae iki. Oh, mlebet ngedul. Ya widul Mas, kulone dalan. Nggih. Kulone ratan kuwi wis pas. Betul-betul kaya ning to. Iki kan Nggih. omah to wi Mas, sampean idul terus kulone dalan. Pakake Mas, guwane nek pondoke engko. Oh, enten pondoke. Sampean Niku nek pondoke. enten juru kuncine apa? Neng, Juru kuncine ning Pri. di mati kok sana. Saiki Mbah Pri kuwi to. Tiang enten mriku nggih. Nggih, iki Pak omahe. umurku sih yang Anak omahe pisan iki Mbah Pri wi. Oh, nggih nggih. Niku gua lowon niku panggenan apa Pak? Wisata apa? ini Gua lawang niku. long Iya, maksudnya ya wisata lagi. Wisata yo kena. Loh, saged damel nglancarno rezeki. Apa Pak kok kaya sugihan. Tapi jadi anu Nggih, mboten napa-napa kan niku kan mitos, nggih napa? jadi kunci. Jadi kunci lho. Kok terus ana ngimbal balike ngono ki. Oh, enten timbal balike. Tumbale ngoten ah. Ya eta ya kaya bangsa kuta. Biyen ngoten jelas e. Boten iki ora kan dia. Pokoke jadi niku Anak gawe anak. Oh, ngoten. Oh. Kone lho Pak. Yang pundi mawon sing disugitan mriku, Pak? Mbah, aku nak golek-golek iki kok gak ro kono. Yen rawan kok Oh, nggih. Oh, dalu nggih mrikune. dalu. Nggih nggih. Karek ni minate wonge to. Yang berarti kangge napa nedhi jabatan, nedhi pesugihan, Penglaris ngono. penglaris ngoten niku nggih. Dikabulno to Pak paling. Nggih. Nah tenanan iki. Bisane dinten napa? Sing mriku, Pak? Nah golange mboten mesti, Pak. Nah kangge jabatan niku teng makam nggen kula niku lho. Makam napa? Napa? Mbah Singayuda. Singayuda. Niku pas enten sekolah SMP to. Nggih. Ngaler. Itu sepi dalu Kamis Senin semedi te mriku angsal telu. Tapi nek sing damel koyo rezeki nggih ten Guwa Lawang niku nggih. Lawang niku. Rose lho niku. Nggih nggih nggih. Nek kan ya mesti enten ijole to Pak karek tatak nemu. Oh, enten ijole. Yang nggih. Ijole napa, Pak? Ijole nggih mboten purun. Ijole napa, Pak? Ijole nggih nyawa to. Lho. Sego pecel mboten purun nggih, Pak nggih. Yang purun katanya kathah Kang Nedi niku. Bubur napa Lah ya, rawon. ngoten. Mriku nek kedadalu Pak mriku yen tujuane niku lho. Enten pelenge. Nyari nang mboten saged. Oh, berarti nginep nggih tiang wonten niku nggih. Yen minate pengen kathah. Nggih nggih nggih. Kan ati yang mriki mboten watek anu ngreken ngoten. Oh, berarti tiang tebih sing mesti jodoh nggih, Pak nggih. Kathah judul yang tiang gede. Tapi nek tiang mriki mboten nggih. Napa mboten ngoten niku. Oh. Yen mboten tatak mboten saged. Mestine tetep enten. Nggih nggih. Kita tambah golek jodoh, golek bojo ngono entuk saged nggih. Oh, mek rezeki mawon nggih. Rasa mireng-mireng ngene iki lho. Nggih nggih. Tapi nek pun hasil ngoten niku ketengere napa, Pak? Yang sapa sampean tujuane sampean iki keturutan to. Oh, ngoten. Sukane yatra yang mriku. Oh, Nggih. paringi rupa yatra, Pak. Nggih to. Oh, Niku pinten, Pak, biasanya, Pak? Bisa. Kan sampean nedine to. Oh, miliaran saged nggih. Ngeten Pak nggih. Berarti nek ten mriku nedhi pinten mawon ditarah istilah Pak. Nggih ta. oh. Berarti berupa duit nggih. Yen sampean tatak nyukani jole nedhi pinten mawon diteladah. Berarti ditarah ngantos Nggih, triliunan Pak sampean nggih. Tatak mriku njalik jol niku. Ora mung jadi jutawan tapi jadi miliarder Pak nggih. Nggih ta. Triliunan. Sampean tatak nyukani sing di mriku. Turun-turunan ya, Pak nggih. Berarti
niku nek kabul tujuane pun dugi ngriki niki pun ketinggal iki kota Pak. Kota. Toko omah gedhong. niku Sing gak ada sinten ngoten niku, Pak. Duka. niku secara gaib niki berarti pun kota Pak nggih. Sampeyan tujuane ngoten. Masa diwasi Sampeyan pundi Pak asline? Pripun?